warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat sahabat-sahabat Geraha Jurnalis.id dan Koridor.tv dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami kembali berjumpa dan kami mengundang Bro D. Jadi sekarang lagi saya lihat banyak ininya nih konten-konten baru. Ya, lagi trending Pak. Luar biasa. Rumah 21. Rumah 21. Oke. Nggak ada kaitan nama Roma ya? Nggak ada. President. Jadi itu sebenarnya kan ROOMA, rumah. Kalau dibaca cepat kan rumah. Oke. Rumah 21. Oke, sahabat kita hari ini akan banyak diskusi sama Pak Joko. Pertama, kita tahu Pak Joko ini bankir ya. Dulunya. Kita tahu dia bankir. Terus, tapi ini Rumah 21 ini sebagai broker, agent properti. Enggak perlu broker itu. Enggak perlu broker aja. Ya, karena saya lihat kalau di channel-channelnya itu banyak kan nawarin properti itu. Ya, jadi Rumah 21 ini memang kita buat. Ya. Setelah saya selesai dari mortgage banker, saya bikin Rumah 21. Ya, motivasinya betul-betul mau saya dedikasikan untuk memajukan atau membantu industri properti, Pak. Jadi makanya kita tagline-nya itu referensi real estate, mortgage, and realtor. Realtor itu terakhir ya. Kita muncul akan ini kita bicaranya real estate and mortgage. Karena saya udah malah melintang di mortgage, real estate sama mortgage ya, membiayai KPR, bertemu developer, sehingga saya bikin Rumah 21 nggak melulu sebagai broker atau property agent, tapi ya konsultan, training, ya mungkin kalau nanti nggak tahu di perjalanan bisa jadi developer juga. Variator itu muncul belakangan, ya setelah saya masuk di industri property agent itu ada tergelitik ini industrinya kok kayak begini nih gitu loh. Jadi saya juga. Oke, jadi Rumah 21 itu sebagai konsultan juga, agent juga, ini one stop shopping untuk properti nih. Properti, ya. Tapi lebih banyak ke edukasi, ya media, gitu. Ya kan seperti itu. Ya, saya lihat banyak sekali konten-kontennya menjelaskan tentang KPR, dan memang itu dibutuhkan itu. Ya. Nanti kita berharap dengan Pak Indrani kita ngobrolin realtor. Saya juga sudah minta kesediaan teman-teman asosiasi broker untuk juga bisa ikutan kita. Coba saya mau challenge mereka mengenai dunia brokeran. Ini menarik nih ya. Ya, walaupun salah satu bisnis yang Pak Joko ikut sekarang itu ya memang broker agent ya. Broker agent. Ya. Bedanya sama realtor apa? Ya, realtor itu sebenarnya istilah di Amerika. Ya, sebenarnya realtor itu kalau diterjemahkan itu perantara barang tidak bergerak. Realtor itu kan ya kayak orang atau profesi yang menjalankan jasa perantara untuk barang-barang tidak bergerak dalam hal ini properti ya, real estate. Kalau di kita kan broker ya istilahnya. Kalau di Amerika kan ada NAR. NAR kan realtor. Oke, realtor itu orangnya ya. Iya. Agentnya juga, agent real estate lah ya. Oke, artinya secara ini Indonesia sama ya. Ya. Saya ingin pengen tahu apa yang buat Pak Joko tertarik masuk ke profesi ini. Ya, jadi kan sebenarnya itu kan bagian dari tadinya kan saya pengen lebih ke arah desain, training, edukasi gitu loh. Tapi kan kita coba masuk juga di real estate agent karena ini kan jasa yang minimal ini juga bisa membantu untuk kedepannya perputaran daripada Rumah 21 kan bisa jadi penopang untuk bisnisnya gitu loh. Ya kan kalau kita lihat paling depan itu kan lininya kan sebenarnya kan jasa transaksinya kan. Kemudian konsultasinya, ya kan, kemudian trainingnya, baru di back end-nya kan jualan rumahnya mungkin interior, eksterior kayak seperti itu. Nah kita memang mulainya di ujungnya sebenarnya
property agent, lalu ke riset, training gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaan pertama saya tadi, seberapa menarik industri ini sampai banker juga masuk ke sini, Pak? Oh iya. Jadi sebenarnya sederhana aja. Awalnya kan kita menganggap kita membayangkan kan saya orang luar sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong kategorinya itu saya itu investor. Nah, karena investor mau masuk di satu industri, ya sederhana saja. Saya pakai branch kan, mestinya kan. Sebelum Rumah 21 saya pakai salah satu branch yang global branch. Asum itu akan memudahkan ya kalau kita bahasanya itu kan franchise gitu kan. Tapi dalam perjalanan, tapi bersamaan juga kita bangun brand Roma juga. Karena Roma itu kita punya Roma, punya Remi waktu itu, Real Estate and Mortgage Institute. Itu bareng kita rame ya, Romanya di digital channelnya, Remi-nya di risetnya, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi apa, menariknya di mana? Ya kan kalau di jasa kan sebenarnya tidak terlalu modal, tidak terlalu besar ya. Itu salah satu. Salah satunya. Satu kedua ya saya menguasai di bidang pengalaman di bidang tersebut. Saya berhubungan dengan dunia. Ya, karena saya selama ini jadi mortgage banker kan kerjanya finance pembiayaan KPR, berpartner dengan developer, berpartner dengan teman-teman broker. Kalau saya jadi pengembang langsung, nggak ada pak modalnya. Di tanah juga tuh. Iya. Maksudnya dari sisi income memang masih menarik ya untuk profesi. Saya tidak mengarah ke sana pak. Karena saya sudah selesai, saya memberi. Makanya saya rumah ini kita desain, kita dedikasikan untuk say thank you saya di perjalanan saya sampai sekarang ini. Saya pengen berbuat sesuatu, kita lahirkanlah Roma 21. Makanya ini Roma 21 itu kita tagline kan referensi ya, real estate, mortgage, and realtor. Jadi kita mencoba ya, karena waktu saya juga mau masuk di property agent kan banyak orang mencegah saya, jangan masuk, nanti pasti rugi, pasti ini. Nah justru itu mencabar saya pengen lihat ya kalau nanti memang dunianya susah ya saya akan coba kontribusi lah, sebenarnya backgroundnya ke sana dan ternyata memang betul. Tapi itu bikin semangat saya untuk tetap gimana caranya. Ya istilah saya itu setelah saya masuk real estate agent itu belum menjadi profesi kalau boleh saya katakan tanda kutip ya. Ya, ada nggak orang yang lulusan dunia pendidikan bercita-cita jadi profesi real estate agent? Ada pak. Jadi banker maunya? Ya kan. Kayak kan orang kan pengen jadi apa? Dokter, pengacara, notaris. Ada. Iya. Jadi ini tantangan. Karena apa? Karena sih income sih bagus kan. Nah kalau di luar itu ada yang bilang itu property agent atau broker property itu profesi nomor 2 setelah lawyer. Iya. Pendapatannya itu dahsyat sekali. Betul. Kita lihat di film-film gitu kan, wah, agent di luar negeri. Keren-keren gitu loh. Iya kan. Minta waktu untuk ketemu property agent aja di luar negeri itu kalau lihat di film susah itu ya? susah. Harus pengacara. Nah, tapi kan di Indonesia sebenarnya ini kalau coba lihat catatan saya kan. Nah, ini saya pengen tahu juga gimana Pak Joko lihat sejarah broker di. Nah, ini gara-gara kita masuk di industri ini Carut Marut, saya penasaran pengen lihat gitu. Sebenarnya di mana sih profesi ini di Indonesia? Jadi berkali nih. Ya, kita dapatkan sebenarnya profesi ini dulunya kan kalau kita lihat Indonesia itu kan pembangunan melibatkan sektor swasta. Jadi ini pertama kali bagaimana profesi broker yang muncul? Pak Joko maksud itu bukan? Iya. Kita mau lihat di Indonesia. Saya itu maksudnya gini, mau lihat bahwa profesi real estate agent itu mengemuka seiring dengan pasca 98. 98 ke belakang itu kan dominasi pemerintah di dalam perekonomian, industri itu kan kuat. Nah 98 tonggaklah swasta mulai muncul. Dulu kan kalau kita beli rumah kan nggak ada
Rumah second, rumah ini kan yang ada ya cuma 2 aja kan, KPR, BTN atau Papan Sejahtera. Ini rumah setengah jadi, ini rumah ready kan. Pasal 98 kan berbondong-bondong industri keuangan tumbuh, industri properti tumbuh. Nah sebelum itu profesinya ya dulu dikenal namanya calo, makalah. Ya kalau sekarang kita ngomong pun sekarang tuh itu masih banyak namanya, sering orang menyebut apa itu independent broker ya, tradisional broker. Tradisional broker tradisional. Jadi kalau kita tiba-tiba mau transaksi tiba-tiba banyak orang berkumpul. Gitu. Itu udah lebih sedikit terhormat dibanding calo gitu ya. Nah 92 dimotori oleh dibikinlah ya Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Di para pengembang ya itu membutuhkan organisasi menata, ingin cita-citanya pengen membangun industri atau asosiasi untuk real estate broker, dan yang memotori juga mereka ini mendatangkan brand luar negeri, ingin mentransform jasa property agent dari luar ya, muncul namanya Era ya kan. Kemudian habis itu ini 92 ya, 92 muncul Era, mungkin kemudian ada 97 nih catatan saya, Century 21, Rewet Indonesia masuk ya. Itu pasca krisis itu ya? Iya. Mulai masuk ke Indonesia. Menjelang krisis ya. Kan sebenarnya kalau tadi bukan 88 liberalisasi ekonomi itu kan dimulai 88, karena saya ingat persis 88 saya masuk dari banker. Dulu kan tabungan itu Tabanas macam-macam, nah itu pendirian bank Kampan. Jadi liberalisasi dimulai 88, 10 tahun ambruk 98. Ya kan, di 92, 97 kemudian ada sampai ya 10 tahun lah itu masa periode global brand masuk di Indonesia ya kan. Nah, tapi padahal sebenarnya brand global ini kan mengadop kondisi di luar yang orang bertransaksi properti kan sudah biasa pakai jasa perantara kan. Tapi kan pada saat itu kan properti kan belum terlalu ramai Pak. Lebih banyak primary market kan. Padahal kan konsep broker ini sebenarnya lebih banyak di secondary market. Ya kan. Dan yang itu yang bawa brand-brand asing itu juga developer ya. Iya, developer. Ya, tapi developer juga bisa sih. Cuma yang kalau saya lihat setelah saya lihat harusnya kan mereka itu membangun profesi ini kan. Nah, tadi kita ngomong, kalau saya melihat setelah saya masuk, profesi ini belum terlalu dilihat orang. Betul nggak? Masih banyak orang malah yang pakai yang tradisional tadi, bukan profesi yang resminya kan. Gitu. Baru 2017 kalau nggak salah, regulator membuat ketentuan mengenai perizinan untuk kantor broker kan. Sekian tahun kemudian. Jadi kalau ditanya ini benar-benar baru gitu. Beberapa brands global yang masuk itu mereka kadang PD, katanya mereka brandnya itu kuat gitu. Tapi kalau saya lihat di lapangan enggak juga. Mungkin di asalnya memang kuat. Tapi begitu masuk Indonesia sebenarnya mereka harusnya kan mewarnai. Tapi yang terjadi lokal brand ini akhirnya bertransformasi menjadi perusahaan, menjadi kompetitor global brand. Kalau kita lihat di beberapa Tangerang, Bogor, itu 70% profesi ini justru malah lokal brand, bukan global brand. Iya. Ya, lokal brand mayoritas. Tapi pada saat era Century itu juga yang lain juga pada masuk gitu ke Indonesia. Artinya kan kalau lihat kondisi sekarang itu ini profesi belum terdevelop dengan baik. Kemarin kan kita pernah diskusi kan standar kompetensi. Kalau saya indikatornya adalah 2017 kan masa regulasi mewajibkan perusahaan itu harus punya surat izin usaha perantara perdagangan properti ya, SUP 4 untuk bisa mendapatkan SUP 4 harus
ada 2 tenaga ahli. Kalau 2017 sekarang ke 2022 udah berapa tahun? 3, ya kan? 25 tahun ya? Benar ya? 2017 ke ya lebih. Belum 5 tahun. Belum, 2005 tahun. Baru ya, sebenarnya baru banget ya. Ya karena industri properti termasuk juga industri agentnya ini sendiri juga memang masih baru juga Pak Joko. Ya, maksud saya tadi ingin waktu saya sebelum pandemi bincang-bincang itu ternyata walaupun sudah ada regulasi SIUP 4 itu juga tidak serta-merta semua orang yang punya kantor itu mempunyai izin, karena untuk mempunyai izin itu harusnya punya 2 tenaga ahli gitu loh. Nah itu yang waktu itu saya tanya itu baru 20%. Ya jadi apa namanya, kantor-kantor itu yang punya perizinan. Mayoritas belum punya perizinan. Dan yang punya perizinan itu juga mayoritas juga anggota-anggota asosiasi kan. Padahal yang profesi yang dulunya tradisional kemarin juga bertransform menjadi kantor-kantor ini juga banyak yang anggota asosiasi lagi. Nah itu yang bikin catatan saya bahwa masih banyak hal yang mesti dibenahi gitu. Ya, apa aja Pak Joko yang belum harus dibenahi? Kompetensinya Pak, standar kompetensinya. Kalau standar kompetensi dibenerin, industri dibenerin, para pemilik properti baik developer maupun individual itu kan trustnya kepada profesi ini kan tinggi Pak. Ya kan, jadi setiap orang bisa mempercayakan transaksinya kepada profesi ini. Kalau di developer kan masih ditangani oleh marketing in-house kan, agent kan. Nah, baru belakangan mulai mereka ke sana. Di bawah di transaksi non primary kan juga demikian juga gitu. Belum kuat gitu loh. Sebenarnya yang ideal itu developer untuk pemasarannya ya udah serahkan aja ke agent ya. Ya, poinnya gini Pak, kalau profesi ini udah jadi, Bapak bikin kantor properti agent, Bapak tenang Pak. Tiap hari didatengin orang Pak. Dan itu yang terjadi di luar. Di luar, kita kan enggak gitu kan. Masih carut marut gitu loh. Karena mungkin juga di luar itu developernya udah yakin juga bahwa agennya ini memang kompeten, punya sertifikat gitu ya mungkin. Iya. Enggak. Maksudnya itu ya itu harus dibangun. Sebenarnya kan regulasi 2017 kan bagus kan. Dengan harusnya kan sebelum ditegakkan ini teman-teman di asosiasi itu menggerakkan supaya di dalam regulasi kan konsepnya itu kan real estate agent itu harus bernaung di bawah satu kantor, perusahaan property agent kan. Tapi kan yang di lapangan yang terjadi itu banyak individual berpraktek sebagai broker properti. Tapi kita sendiri itu seolah-olah tanda kutip itu membiarkan gitu loh. Ya kan, sehingga ya kita ada isu mafia tanah, ya macam-macam gitu loh. Nah, seperti itu sih. Jadi saya ingin tahu juga antara brand lokal dengan global dari luar tadi itu gimana Pak Joko? Ya, jadi saya melihat global brand ini kurang berperan membangun profesi ini. Dan sehingga lokal partner lokal yang memakai brand global ini juga tanda kutip kebanyakan akhirnya mendirikan lokal brand. Ya kan, lokal brand, dan mereka juga modelnya tidak sama. Jadi mereka ada yang kalau jadi gambaran di sini transformasinya itu dari independent broker, kemudian masuk franchise global. Terus sekarang yang lokal itu modelnya nggak franchise yang murni, dia partnership. Partnership, nah, kemudian nanti ini akan lompat lagi ke properti teknologi. Partnership itu sebenarnya kalau Pak Indra beli brand, si pemilik brand itu juga punya saham di situ supaya Bapak bisa juga kantor yang didirikan itu berjalan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan beli merek, Pak Indra jalan nggak jalan ya nggak mau tahu gitu. Makanya banyak kantor-kantor ini didirikan oleh mantan-mantan yang marketing eksekutif, agent-agent yang sukses gitu.
nggak menarik investor. Yes. Padahal kalau ini industrinya dibikin menarik investor, banyak investor masuk, itu akan terbang. Tapi itu nanti lewat loh, karena sekarang investor tidak pakai itu, dia pakai properti teknologi. Jadi sekarang di 5 tahun terakhir ini profesi ini akan shifting ke PropTech. Jadi kalau endingnya itu kalau saya lihat nanti di market itu ada apa namanya itu independent broker kalau di lapangan istilah tradisional broker ya. Brand-brand ini nanti akan jadi namanya konvensional broker, Pak. Itu namanya. Aku pakai istilah ini konvensional ini. Kalau dia agak bertransform, dia bertahan, dia konvensional. Bukan tradisional ya? Bukan tradisi, ini tradisional, konvensional, baru yang tren baru nanti properti teknologi. Dan itu kalau kita lihat dalam pasca pandemi kemarin yang banyak jualan mereka yang properti teknologi. Ada yang saya dengar sampai budget promosinya itu bisa 5 miliar setahun. Betul. Dasar sekali, jadi udah ke sana Pak, transformasinya udah ke sana. Nah ini yang teknologi sih kemarin diskusi ada satu brand ya. Jadi untuk jualan lewat ya saya bilang itu tetap agent ya, walaupun base-nya teknologi sekarang ya. Jadi ada namanya PropTech, ada namanya listing portal Pak. Listing portal ini dia teknologi untuk jualan, tapi dia bukan broker, dia menyediakan lapak aja. Nah, tradisional broker, individual broker itu termasuk juga yang bahasa saya konvensional. Mereka memasarkan propertinya di sini. Kalau PropTech tadi dia juga listing portal, tapi dia bukan punya agent juga yang dibidik khusus. Nah, ini sekarang yang akan membesar nanti. Nah, ini menarik yang contoh ini tadi Pak. Saya sebut brandnya ya. Jadi untuk masuk listing sewa aja di brand yang ini, itu mereka udah ambil fee 500.000 sampai 1,5 juta, tergantung furnish atau unfurnished. Komisinya Pak, ini yang kadang-kadang juga. Dan sewa kan bisa 5-8%. Ini enggak Pak, 15% untuk sewa. Nah, saya pikir saya nggak tahu nih teman-teman broker yang sudah selama ini Jadi itu operasi instinnya apa? Bapak mau beli properti, mau sewa properti, apa yang berbau properti cukup di handphone aja Pak. Ya saya pikir mungkin sewa iya. Ya, kalau menurut saya ya, untuk sewa ya. Tapi kalau untuk, ya kita diskusi juga nih, untuk beli, dia tetap butuh profesi-profesi agent seperti Pak Joko dan teman-teman ini. Karena dia butuh penjelasan, walaupun mungkin harganya cuma nantinya enggak, online bisa. Sekarang memang masih O2O ya, online to offline. Tapi bisa online aja. Karena developer kan juga membangun digitalize, nanti broker membangun digital, kan tinggal dikonekin ya. Sebagai tool, sebagai informasi mungkin iya. Enggak Pak, bisa. Saya nggak tahu sampai hari ini nih. Ya, jadi misalkan saya pakai teknologi, ada yang tertarik, saya cuci, saya ngobrol kebutuhannya, itu kan online aja itu. Dia sampai minat gitu kan. Tools kan itu. Iya. Kemudian dia bisa, kalau dia langsung udah pernah tahu kenal developernya projectnya, dia bisa langsung transaction. Terus saya middle ke atas. Dia akan transaksi setelah dia kenal. Iya. Tapi maksud saya itu nggak mesti propertinya ada. Jadi dia nggak perlu ke lapangan. Kalau yang developer besar itu cuma gambar aja, tanahnya kita kasih kosong. Developer besar ya. Iya. Karena udah trust. Kan kita ngomong trennya ya. Karena kalau kita lihat yang lower ya memang dia sebenarnya kayak normal itu namanya transaksi itu beli barangnya ada. Ya kan, gitu. Tapi maksud saya Pak, ini masa transisi. Saya nanti bisa misalkan dapat buyer. Saya referalkan ke developer, dia ada developer. Tidak mesti harus real estate agent maksud saya. Gitu, ya kan? Ya kan, misalkan kita udah partnership dengan developer nih, saya dari buyer kita mungkin pakai video call, pakai macam-macam kalau dari luar negeri. Once terjadi deal, dia mau lihat memastikan, dan kita refer ke developer, nggak pasti cari punya apa namanya agent, dia bisa langsung dihandle developer. Kedepannya akan seperti itu. Iya mungkin. Iya. Seperti itu. Iya, Pak Joko ini waktu kita cuma setengah jam, ya.
kelihatannya kita harus berseri Pak ini soal ini. Ya. Kelihatannya banyak hal-hal yang menarik. Apakah benar ini profesi agent ini ke depan masih menjanjikan? Ya, mungkin nanti dijawab di sesi selanjutnya. Ada yang tertarik nggak? Masih belum jadi agent ini, apalagi di tengah disruption. Karena orang yang juga saya lihat juga sangat ini ramai sekarang ya. Kan kadang saya ledekin ya brand-brand yang katanya kuat tadi Pak. Oh nggak bisa, brand saya kuat Pak Joko. Oke, coba lu bikin iklan menerima research agent. Ada yang melamar nggak? Ada yang tertarik nggak? Nggak ada. Gimana kita ngomong brandnya kuat? Biasanya saya punya brand Roma kuat. Ya kan, kuat lah. Saya buka lowongan, siapa menggabung sama saya, ada daftar nggak? Pak Joko, ini semakin menarik ya. Kita akan bedah lagi di sesi berikutnya ya. Disimpan dulu tuh Pak Joko. Ya. Teman-teman pasti sangat menarik ini untuk kita berbincang-bincang dengan Pak Joko ya. Kita akan kupas tuntas dengan Dodi nama channel di YouTube Brody ya. Brody untuk bagaimana profesi agent properti ini ke depan, apakah masih menjanjikan, apalagi untuk menjadi cita-cita. Kita akan ketemu lagi pada sesi selanjutnya, khusus dengan Bro DJ. Kita akan kupas tuntas seputar realtor, broker, dan peluang ke depannya. Dan termasuk PropTech. Oke. Demikian sahabat-sahabat Koridor.tv dan Gerak Jurnalis, sampai jumpa pada sesi berikutnya dengan Bro DJ. Salam kompeten.